Terima kasih Bu Ika atas waktu dan tadi perkenalan yang disampaikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Sangat senang saya bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan pensiun ya, dan juga mungkin nanti kita juga berdiskusi lebih lanjut apa sih itu dana pensiun ya, apa sih pentingnya dana pensiun bagi masyarakat Indonesia. Karena kalau kalau kita bicara pensiun ya, masih sangat sedikit sekali ya orang paham itu dana pensiun ya. Tapi kalau kita bicara apa namanya terkait dana pensiun ya, banyak orang kemudian sangat aware ya pada saat mendekati usia pensiun. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam bulan-bulan ini ya sangat 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 seru sekali ya orang bicara dana pensiun ya, terutama dana pensiun untuk ASN ya, apa namanya eh, aparatur sipil negara ya, karena ada wacana untuk program pensiun Taspen katanya mau diganti gitu ya. Terus juga ada wacana orang-orang bicara ini DPR dapat dana pensiun cuma cuma kerja 5 tahun tapi dana pensiun seumur hidup gitu ya. Nah pada protes gitu ya. Nah saya juga kemarin sekitar 2 minggu lalu ya diminta sama CNBC Indonesia ya untuk bicara tentang dana pensiun bersama dengan salah satu anggota dewan itu Pak Mekeng gitu ya. Nah itu ya suatu yang jelas baru orang bicara dana pensiun tapi orang belum ngerti dana pensiun itu apa gitu ya. Nah, maka kebetulan dari teman-teman Fakultas Brawijaya ya, Ekonomi Brawijaya kemudian mengundang saya bicara dana pensiun itu saya kira luar biasa ya. Jadi mungkin nanti kita akan diskusi lebih banyak ya untuk menyelami ya dana pensiun itu apa sih? Penting nggak sih bagi saya dana pensiun gitu ya. Nah, mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Mohon izin. Sudah ya. Oke. Sudah besar ya. Oke. Baik. Saya mohon izin untuk kita membahas ya diskusi. Saya mungkin bilang diskusi ya. Saya tidak memaparkan terkait presentasi tentang dana pensiun, tapi mungkin nanti kita akan lebih diskusi pada saat tanya jawab dengan judul merangkai pensiun sejahtera dengan dana pensiun lembaga keuangan syariah ya. Nah, ini sekilas tentang saya tadi sudah disampaikan sama Bu Ika ya. Nah, tadi saya bicara ya, kadang orang bingung deh, itu DPLK itu apa sih? Apa sih orang yang ketahui mengenai DPLK? Mungkin pertanyaan ini saya sampaikan ke teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk nanti dijawab ya. Begitu nanti sudah selesai pemaparan ya, bisa tahu nih DPLK itu apa. Atau mungkin dari textbook misalnya di Fakultas Ekonomi ya, itu ada terkait mata kuliah keuangan. Nah, biasanya itu dibahas dana pensiun. Cuma itu mungkin suatu bukan suatu bab justru, cuma suatu not dana pensiun itu apa ya. Nanti kita bicara ya apa sih orang ketahui tentang DPLK gitu sih. Nah, terus kenapa orang perlu program pensiun? Nah, ini kadang-kadang orang berpikir, oh, saya perlu program pensiun karena begitu nanti saya tua tidak bekerja lagi, saya perlu dana. Nah, dana itu disediakan oleh program pensiun, ya. Terus bicara siapa yang harus siapkan program pensiun. Ya, banyak orang berpikir ya, saya mau jadi pegawai negeri saja. Kenapa? Karena pegawai negeri nanti program pensiun disiapkan sama pemerintah. Nah, tapi pada pokoknya nanti kita lihat apa benar ya program pensiun yang disiapkan pemerintah itu bisa cover kebutuhan dari pensiunan dan keluarganya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Terus yang paling penting nih, sudah siapkah kita pensiun sekarang? Nah, ini mungkin tadi Bu Ika ya, Bu Ika sebagai, mohon izin Bu, mungkin Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi Unibro Bu ya. Nah, sudah siap pensiun belum Bu? Ada program pensiun dari Unibro nggak Bu? Nah, itu yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya, gitu ya. Nah, terus kenapa harus DPLK? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti harapan saya ya, begitu nanti kita selesai saya paparkan, kita diskusi ya. Apakah dari pemahaman teman-teman semua, rekan-rekan dari dosen, rekan-rekan mahasiswa sudah paham ya mengenai DPLK itu apa. Karena kalau kita lihat lebih lanjut ya, yang viral ya mungkin viral kalau viral 2 bulan ini mengenai dana pensiun ASN ya. Tapi tahun lalu itu sempat viral nih teman-teman semua ya, ya beberapa hal ya.
Indosat bicara nasib karyawan ya dari M2 yang di PHK, atau lebih gampang kemarin mungkin saat ini lagi rame di medsos ya bahwa Shopee PHK kurang lebih seratusan dari pegawainya ya. Namun pas di PHK itu apa yang mereka dapatkan? Mereka dapat pesangon nggak ya? Mereka dapat pensiun nggak gitu ya? Nah, kemudian nih berita tahun lalu nih ya, 27 September 2021 ya. Mungkin teman-teman kalau ingat itu ada kisah ya manusia silver. Saya nggak tahu ya kalau di Jakarta, Semarang itu banyak ya manusia silver. Saya nggak tahu kalau di Malang itu ada manusia silver atau enggak gitu ya. Nah ini ceritanya ada manusia silver di Semarang. Ternyata begitu ditanya lebih lanjut, beliau itu adalah pensiunan polisi. Ya, bayangin ya pensiunan polisi ya sudah dapat pensiun tapi masih menjadi manusia silver. Demi apa? Demi mendapatkan belas kasihan dari orang. Ya berarti kan konteksnya di sini kita ngeliat pensiunan polisi tersebut nggak cukup, ya harus bekerja lagi bingung. Paling gampang apa? Jadi manusia silver mengharapkan belas kasihan. Nah, di sini makanya kalau kita lihat ya, kalau kita bicara Indonesia secara demografi, ini mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa pasti ada textbooknya nih ya. Kita bicara demografi ya, perbandingan antara Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Kalau kita bicara Indonesia saat ini ya kita lihat memang jumlah usia muda ya itu saat ini masih lebih banyak dibandingkan dengan usia tua gitu ya. Dan kita selalu bicara gembar-gembor bahwa Indonesia punya bonus demografi yang sangat baik. Artinya apa? Kita punya penduduk usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan jumlah usia produktif itu ya pastinya bisa mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi yang kita ingat bahwa saat ini yang sudah usia produktif tentunya akan menjadi tua dan kemudian akan pensiun ya. Balik lagi kalau kemarin saya bicara di CNBC dengan Pak Mekeng ya dengan anggota DPR, saya bilang bahwa seluruh orang di Indonesia yang saat ini bekerja akan pensiun ya. Anggota DPR tahun 2004 habis nggak? Habis ya. Terus apa namanya menteri 5 tahun lagi 2004 habis ya. Presiden pensiun nggak? Pensiun ya kecuali 4 periode ya teman-teman ya. Tapi kita nggak bicara politik di sini ya. Nah semua akan pensiun gitu ya. Semua akan pensiun dan kita lihat demografi Indonesia itu juga akan berubah. Berubah. Tentunya kalau saat ini kita ngelihat piramid ya, penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua, nanti itu akan kebalik. Sebagai contoh Thailand kita lihat ya teman-teman semua ya. Kalau kita di demografi di Thailand saat ini jumlah penduduk usia eh, muda itu lebih sedikit dengan jumlah usia produktif. Nah, kalau kita ngelihat di Jepang itu sudah piramida terbalik ya. Piramida terbalik ini maksudnya siapa? Bahwa jumlah usia muda itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan usia tua. Nah, tentunya yang menjadi challenge di sini adalah bagaimana nih kesiapan dari bangsa ini ya jika jumlah usia tua itu menjadi lebih banyak sekali dibandingkan usia muda. Nah, kalau kita bicara Indonesia secara keseluruhan, sebenarnya ya sudah dari Republik ini sudah menyiapkan ya program pensiun yang disiapkan untuk para pekerja. Ya, di sini kalau kita lihat manfaat dasarnya ya sebagai bentuk jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS ya. eh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja BPJS TK itu ada bentuknya ada jaminan hari tua ya yang bentuknya adalah apa namanya defined contribution ya program iuran pasti dengan iuran itu 3,7% itu dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawan mengiur sebesar 2% ya. Nah, pada saat nanti pensiun ini akan diakumulasi iuran sekaligus ya. Nah, cuma pertanyaan gini, mungkin kalau teman-teman kembali di tahun lalu ya, JHT ini waktu itu ada dari Ibu Menteri ya membuat suatu SK ya bahwa JHT ini jaminan hari tua itu hanya boleh dibayarkan pada saat peserta pensiun. Ya, karena kecatasan saat ini kalau peserta resign ya dia boleh mengambil JHT-nya saat ini ya saat ini. Nah waktu itu dari Bu Menteri membuat suatu peraturan bahwa JHT ini karena namanya jaminan hari tua baru boleh diambilnya pada saat usia pensiun. Ya. Apa yang terjadi teman-teman Bapak Ibu sekalian? Demo besar-besaran dari buruh.
ya. Karena buruh menuntut bahwa JHT ini harus fleksibel. Begitu resign bisa dibayarkan, ya. Padahal kalau kita lihat resign orang berapa sih umur 30, 35 ya. Atau mungkin 27 tahun udah resign gitu ya. Nah, kan menjadi aneh ya. JHT sebenarnya namanya jaminan hari tua, tapi pekerja maunya fleksibel bisa ditarik. Kalau gitu jangan JHT namanya. Eh, JSS, jaminan suka-suka, karena boleh diambil kapan aja gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang challenge di sini ya. Kedua, dari BPJS juga menyediakan namanya jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini programnya adalah bentuknya manfaat pasti ya. Dan itu kontribusinya adalah dari pemberi kerja 2% dan kontribusi dari karyawan 1%. Nah, perhitungannya itu 1% tahun kontribusi dikalikan upah. Tapi ada maksimumnya kalau nggak salah itu sekitar 3 juta manfaat pensiun bulaninya. Saat ini belum ada yang dibayarkan, tapi terkondisi saat ini dari jaminan pensiun yang saat dikelola oleh BPJS TK itu jika tidak ditambah itu akan tekor. Itu saat ini yang sedang dievaluasi lebih lanjut ya. Nah, di samping itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana dari pengusaha itu juga diwajibkan untuk membayarkan namanya pesangon. Ya, pesangon itu ada bentuknya adalah perhitungan manfaat pasti dengan jumlah maksimal sebesar 25,5 kali dari gaji terakhir gitu ya. Nah, terakhir adalah pensiun sukarela. Nah, pensiun sukarela ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 ya. Dan bentuknya ada dua ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, atau bentuknya program manfaat pasti dan program iuran pasti. Ya, nah di sini ini ada dua lembaga yang bisa mengelola, yaitu pertama adalah dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), kedua adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Nah, kalau kita lihat dari piramida program pensiun Indonesia, sebenarnya itu sudah sangat lengkap yang dibuat oleh pemerintah yang dicanangkan sejak tahun 92. Cuma balik lagi adalah prakteknya. Yang tadi saya bilang ya, JHT yang tadinya harusnya diambil di hari tua, saat ini setiap orang resign boleh ambil gitu ya. Terus kedua, yang jaminan pensiun ya. Belum semua dari pekerja ikutan jaminan pensiun. Bahkan jumlah kalau saat ini orang mengambil jaminan pensiun itu tekor gitu perhitungannya. Itu kedua. Ketiga, pesangon. Ini udah wajib ya, teman-teman, rekan-rekan semua udah wajib. Tapi masih banyak dari apa namanya perusahaan itu belum bisa memberikan pesangon ataupun ngemplang ya terhadap hak dari pekerjanya, itu pertama. Dan masih banyak juga perusahaan belum melakukan pencadangan dari pesangon ini ya. Nah, terus yang terakhir nih yang sukarela. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dana pensiun itu sudah banyak ya sekali dari pemberi kerja ya yang menyediakan program pensiun sukarela. Karena kalau kita bicara tadi dana pensiun pemberi kerja itu sudah ada sejak zaman Belanda ya. Itu kalau kita lihat dulu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan apa namanya BUMN itu asalnya dari perusahaan Belanda. Dan di zaman Belanda itu sudah disediakan dana pensiun ya. Cuma balik lagi saat ini itu masih sedikit ya perusahaan-perusahaan yang swasta yang kemudian menyediakan dana pensiun sukarela untuk karyawannya. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat ya, saat ini Indonesia waktu lalu ya, kalau kita lihat adalah eh, jumlah bukan jumlah ya, dari gajinya ya penghasilannya masih rendah. Saya masih ingat saya mulai bekerja tahun 94 ya. Dulu ada namanya Bank Universal ya, saya dibayar 700.000 ya. Nah, saat ini saya sudah punya perusahaan sendiri, punya consulting ya. Minimum untuk IT gitu ya. Itu sekitar 6 sampai 8 juta itu ya. Jadi istilahnya udah dari waktu 94 sampai saat ini udah berapa kali, 10 kali lipat gitu ya dari sekarang ya. Jadi saat ini kalau dulu penghasilannya masih rendah, terus juga work span-nya ya itu apa namanya panjang sekali ya. Orang orang bisa bisa bekerja minimum 10 tahun, 15 tahun. Saya sendiri bekerja sebelum membuat perusahaan sendiri, saya bekerja di Manulife Indonesia ya, itu 15 tahun ya, teman-teman rekan-rekan. Nah, terus juga kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan ya, itu menyediakan fasilitas dari dana pensiun ya, asuransi yang benar-benar komplit bagi karyawannya. Dan balik lagi nih,
Kalau kita bicara keluarga, ya mungkin kalau rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa saat ini mungkin adik kakaknya cuma satu dua ya, tapi zaman saya dulu ya anak mungkin empat ya, tiga ya, ataupun bapak ibu saya dulu saudaranya sampai 10 orang gitu ya. Tapi saat ini yang terjadi adalah income sudah bertambah tinggi ya. Terus juga orang-orang tidak mungkin kalau pengalaman saya punya perusahaan saat ini teman-teman yang baru lulus ya bergabung dengan perusahaan saya 3 tahun di perusahaan saya sudah termasuk panjang ya. Rata-rata itu ada 6 bulan ya, setahun ya, mencari pengalaman-pengalaman baru ya, challenge-challenge baru gitu ya. Terus juga balik lagi saat ini perusahaan-perusahaan tidak begitu menyediakan banyak job security ya, mungkin hanya lebih kepada yang basicnya saja, BPJS gitu ya, BPJS TK dan BPJS kesehatan. Tapi katakanlah untuk dana pensiun ya, untuk DPLK, DPPK itu tidak disediakan lagi oleh perusahaan. Ya. Terus kemudian saat ini jumlah keluarga ya, jumlah anak ya, yang tadi saya sampaikan ya, mungkin satu ya, dua ya, maksimum tiga gitu ya. Nah itu tentunya yang saat ini yang terjadi seperti itu. Nah, tentunya di situ dengan kondisi seperti ini ya, maka dari para pekerja yang saat ini masuk ke lapangan kerja perlu memikirkan ya bagaimana untuk memberikan substitusi ya, substitusi pendapatan pada saat dia pensiun ya. Karena kalau kita tidak bisa bicara seperti Indonesia yang masa lampau ya, dari perusahaan menyediakan memikirkan buat karyawan ya pensiunnya bagaimana, terus juga keluarganya masih banyak ya. Jadi selainnya kalau terjadi sesuatu bisa 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 nebeng sama keluarganya. Nah, berarti keluarga cuma satu, anaknya cuma satu, dua, ya tiga maksimum ya. Nah, itu menjadi challenge sendiri bagi apa namanya pekerja di Indonesia saat ini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat ya dari beberapa survei yang dilaksanakan bahwa terkait dengan retirement atau pensiun ya, itu masih banyak orang yang belum aware ya, belum paham ya. Nah, berdasarkan dari beberapa survei yang dilaksanakan oleh Accenture dan AXA ya, ini didapatkan seperti ini, bahwa pada saat orang berusia 36%, yang sadar pensiun itu 23%, hanya 23% yang sadar tentang pensiun. Ini berdasarkan survei. Sementara rata-rata kebanyakan orang, 86% orang dari hasil survei itu baru sadar pentingnya dana pensiunnya, pentingnya pensiun pada saat rata-rata usianya 49 tahun. Ya, 49 atau 50 tahun lah gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat orang pensiun ya, mungkin kalau dosen bisa 65 ya Bu Ika ya, tapi kalau sekarang pekerja ya rata-rata pensiun normalnya itu 55 atau 58 tahun. Berarti kalau dia baru sadar pentingnya dana pensiun umur 50 tahun ya, dia cuma punya waktu 5 tahun untuk menyiapkan dana pensiun ya. Atau mungkin 8 tahun kalau usia pensiunnya 8 tahun. Nah, tentunya di sini kan nggak cukup ya. Nah, makanya di sini adalah perlunya suatu awareness ya, awareness pentingnya kebutuhan tentang dana pensiun bagi para pekerja, dan itu dimulai pada saat dari pekerja itu ataupun mahasiswa ya, mahasiswa mulai bekerja di satu perusahaan. Awareness tentang pentingnya program pensiun atau DPLK dan DPPK tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta-fakta yang lain ya, ini sebagai contoh ya, ini contoh beberapa berita di media online ya. Mungkin kita pernah tahu namanya Rio Arlens ya, tidak sanggup bayar pesangon gitu ya. Terus juga nih di Semarang nih ya, ex karyawan Sri Ratu tuntut perusahaan bayar pesangon ya. Mungkin kalau apa namanya paling gampang ya, mungkin tahu ya 7-Eleven dulu ya, yang saingannya Indomaret sama Alfamart tutup gitu ya, mereka sampai saat ini belum dibayarin pesangon gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang kita kadang-kadang berpikir jauh, pensiun nggak penting ya, tapi begitu kenyataan sama kita harus determinasi dari satu perusahaan, kita nggak dapat hak kita, baru kita aduh kok kenapa nggak kita siapin ya program pensiun buat saya pribadi gitu ya. Nah, karena balik lagi kebanyakan orang Indonesia berpikir bukan program pensiun nanti gimana, tapi ya ntar aja lah ya,
ngomong pensiun, mendingan ngomong iPhone 14 ya daripada ngomong pensiun gitu ya. Kalau kita ngeliat antrian di mall, satu nawarin pensiun, satu lagi iPhone 14 harga diskon, pas iPhone 14 yang apa yang panjang antriannya gitu ya. Bahkan waktu dulu Bu Sri Mulyani sempat komen nih tiga tahun yang lalu itu bilang mahasiswa lebih concern ngopi ya dibandingkan ngomongin pensiun gitu ya. Tapi secara harfiah saya setuju dengan Bu Sri Mulyani karena balik lagi ngomong pensiun bukan sesuatu yang menarik ya. Kebayangan pensiun tuh orang-orang yang mirip saya nih rambutnya ubanan gitu ya. Terus sudah berusia lanjut. Tapi balik lagi faktanya apa ya? Ini dari Citibank survei faktanya adalah tabungan orang Indonesia cuma cukup 11 minggu. Jadi orang pensiun nggak punya program pensiun, udah nunggu 11 minggu gitu ya. Terus dari OJK bilang hanya 5% pekerja yang memiliki program pensiun ya. Terus juga ada beberapa sumber ya, itu disebutkan dari 7 dari 10 orang di usia pensiun memiliki masalah keuangan ya. Terus juga ada ini komposisi pada saat pensiun, apa sih yang dilakukan orang sudah pensiun? Ini yang menarik ya. 73% bergantung pada orang lain ya. 18% bekerja lagi dan sejahtera itu cuma 9%. Nah, ini fakta ya, fakta berdasarkan hasil survei ya. Dan di sini kalau kita lihat ya angka harapan hidup rata-rata Indonesia meningkat menjadi 72 tahun di tahun 2014 dan di tahun 2020 ya sebelum Covid itu di 73 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat ya orang pensiun umur 55 atau 58 ya 55 dia dipanggil sama yang kuasa 73 tahun ya rata-rata gitu ya. Maka kan dia punya waktu 13 tahunan gitu ya untuk nyiapin uangnya dari mana gitu kalau dia nggak punya program pensiun gitu ya. Nah, yang menarik nih, ini yang kemarin rame ya bahkan kalau nggak salah masih hari ini masih rame ya saya lihat mengenai program pensiun dari PNS pegawai negeri sipil. Saya mau izin minum dulu ya. Nah, ini gambaran manfaat pensiun dari pegawai negeri sipil. Ini mau izin Bu Ika, saya nggak tahu kalau di dosen berapa ya. Jadi saya menggunakan manfaat pensiun PNS yang ada di kementerian ya, baik Kementerian Keuangan ya, dan ke Kementerian BUMN yang saya gunakan di sini ya. Jadi di sini ada golongannya ya, golongan 2A, golongan 3C ya, terus sampai golongan 4E. Jadi yang paling tinggi ini golongan 4E atau eselon 1. Jadi eselon 1 ini tertinggi, ini di bawahnya dari menteri. Ya, jadi menteri itu nggak masuk sebagai eselon. Jadi ini katakanlah dirjen gitu ya, ataupun apa namanya deputi dirjen gitu ya, ataupun apa namanya satu level di bawah dari menteri. Nah, saya ambil deh yang langsung paling tinggi aja ya, eselon 1 ya, dirjen gitu ya. Gaji pokoknya berapa sih? Gaji pokoknya sih nggak gede-gede amat ya, hanya 5,6 juta gitu ya. Tapi tunjangannya yang luar biasa ya. Nah, tunjangan keluarga kita lihat ya, ada 786.000 ya, tunjangan beras 289, tunjangan jabatan 5,5. Nah, yang gede nih, tunjangan kinerja 46 juta. Jadi kalau di total adalah 59 juta, 60 juta ya. Ini untuk gaji eselon 1 ya, setingkat dirjen. Nah, kalau ditanya pensiunnya berapa ya? Pensiun itu hitung dari mana untuk PNS ataupun dari Taspen ya? Itu hanya 75% dari gaji pokok. Nah, jadi kalau kita bicara di eselon 1 gaji pokoknya 5,6 juta, maka pensiunnya berapa? Adalah 75% dari 5,6 juta. Jadi dapatnya berapa? 4,2 juta. Ya. Nah, kalau kita bicara proporsi manfaat pensiun terhadap total penghasilan terakhir, berapa sih? Nah, kalau bicara eselon 1 ya, tadi total penghasilan terakhirnya berapa? 60 juta. Ya. Nah, kalau kita bicara istilah kerennya itu replacement ratio. Ya. Replacement ratio itu adalah tingkat penghasilan pensiun dibagi dengan tingkat penghasilan terakhir. Ya. Berapa sih replacement ratio-nya? Itu hanya 7,1%. Nah, shocking nggak nih informasi seperti ini? Shocking gitu ya. Makanya kemarin rame didebatkan bahwa Ibu Menteri, Bu Sri Mulyani, berencana ya mengubah ya program pensiun yang tadinya manfaat pasti menjadi namanya iuran pasti. Nah, bedanya apa? Ntar kita bahas ya. Jadi kalau manfaat pasti ini adalah kalau seperti saat ini ya, pensiun saat ini
dari negara berjanji ya kepada seluruh PNS bahwa negara akan memberikan manfaat pensiun bulanan 75% dari gaji pokok terakhir. Itu semuanya tuh, ya. Baik PNS, baik baik apa namanya TNI, Polri seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi yang defined contribution atau iuran pasti, ya nanti dari negara berjanji akan mengiur, ya, mengiur apa namanya kontribusi, ya, pensiun ke masing-masing PNS, ya, masing-masing PNS yang nanti boleh diambil pada saat dia pensiun. Jadi konsepnya beda. Nah, nanti kalau nanti bentuknya iuran pasti akan dari PNS akan mendapatkan satu jumlah dana pensiun, ya, tapi tidak tetap, ya, karena ini di belakang yang tetap iurannya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara konsep dari pensiun PSN saat ini skemanya adalah namanya skema pensiun PSU Go. Apa sih ini PSU Go? Yaitu skema ini adalah dari pemerintah, ya, dari negara baru membayarkan, ya, uang pensiun pada saat PNS tersebut pensiun. Ya, jadi istilahnya PSU Go dibayarkan pada saat dia pensiun, ya, dan ini masuk ke dalam APBN, ya. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya saya bilang? Karena balik lagi nih, kalau kita bicara, ya, saya sempat kalau nggak salah di Bis Indonesia sampaikan jika dari seluruh ASN, seluruh PNS di Indonesia, ya, amit-amit ya, di PHK semuanya nih, termasuk semua dosen di PHK, ya, berapa sih negara harus menyiapkan uang? Itu dihitung berdasarkan hitungan aktuari itu 2.950 triliun. Apakah negara punya duitnya? Nggak punya duitnya. Karena selama ini negara nggak nabung, ya, nggak nabung untuk pensiunnya PNS. Negara hanya menghitung, ya, pada saat dari PNS itu mau pensiun baru kemudian dibayarkan bulanannya. Nah, makanya kalau kita ngelihat di APBN tahun depan itu dicadangkan oleh Ibu Menteri Bu Sri Mulyani 154 triliun hanya buat bayar pensiunan dari PNS, ya. Nah, ini yang balik lagi adalah apa namanya challenge karena balik lagi pemerintah baru menyiapkan dana pensiunnya ketika PNS masuk usia pensiun dengan besaran formula yang ditetapkan pemerintah yang tadi 75% dari gaji pokok. Jadi istilahnya kalau kita lihat udah uangnya nggak seberapa pensiunannya, negara juga empot-empotan membiayainya. Makanya kemudian ada konsepnya adalah fully funded. Ya. Nah, jadi kalau fully funded ini apa namanya diterapkan, ya, nantinya ini seluruh kontribusi, ya, iuran itu dilakukan, ya, dengan pemerintah dan dengan karyawan itu sendiri. Jadi PNS mengiur, negara juga mengiur. Sehingga nanti kalau dari PNS yang mau menambahkan tabungannya di skema pensiunnya itu dimungkinkan, ya. Dan di sini dengan sistem fully funded ini pembayaran gaji pensiun merupakan hasil iuran pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai sebagai pekerja. Nah, skema fully funded ini adalah iuran pasti, ya, di mana tunjangan pensiun dan PNS akan dihitung berdasarkan persentase dari take home pay. Jadi kalau kita ngitung tadi ya, ini pensiunannya dari gaji pokok, ya. Tapi kalau fully funded yang dihitung untuk iuran pensiunnya adalah ya dari yang angka 59 juta atau mendekati 60 juta ini, ya. Nah, kemudian nominal tunjangan dan skema full funded akan disesuaikan, ya, dengan gaji pokok, ya, masa kerja, golongan dan jabatan masing-masing PNS. Jadi kalau katakanlah dosen-dosen, ya, itu disesuaikan, ya, dengan kepangkatannya, apakah itu lektor kepala, apakah itu dengan guru besar, gitu ya. Itu disesuaikan termasuk juga berapa lama dari dosen tersebut menjabat pada jabatan tersebut. Untuk itu maka nanti nominal tunjangan pensiun PNS itu tidak akan sama rata. Kondisi saat ini adalah sepanjang dia eselon 1 itu sama rata semua, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya akan masuk, ya, yang tadi program pensiun sukarela, ya, berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 1992, di mana itu bentuknya ada dua. Pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, ya, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan, oleh pemberi kerja. Sebagai contoh gini, mungkin tahu ya teman-teman Pertamina, ya, Pertamina. Nah, Pertamina itu
punya dana pensiun, namanya dana pensiun Pertamina. Nah, siapa yang boleh menjadi peserta dana pensiun Pertamina? Hanya adalah karyawan Pertamina. Nah, karyawan Telkom boleh nggak jadi dana pensiun Pertamina? Nggak boleh, ya. Karyawan BCA, Bank BCA bisa nggak jadi karyawan peserta dari Dapen Pertamina? Nggak boleh. Khusus hanya apa namanya karyawan dari pendiri dari dana pensiun tersebut. Itu yang DPPK. Nah, DPPK bentuknya programnya ada dua, yaitu program pensiun manfaat pasti, sehingga yang tadi mirip PNS ya, itu dijamin pada saat dibayarkan bulanannya itu pasti uang pensiunnya. Ada yang kemudian bentuknya adalah program iuran pasti. Jadi dijanjikan iuran bulanannya itu akan dibayarkan oleh pemerintah secara pasti, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah dana pensiun lembaga keuangan, itu DPLK. Kenapa namanya DPLK? Karena dana pensiun ini didirikan oleh lembaga keuangan. Jadi yang boleh mendirikan dana pensiun lembaga keuangan itu ada dua bentuk lembaga jasa keuangan, yaitu pertama adalah bank umum, ya. Kedua adalah asuransi jiwa. Jadi kalau kita kenal di sini sebagai contoh mungkin teman-teman tahu BNI ya, Bank BNI. Nah, itu mereka punya tuh namanya DPLK BNI ya. Seperti juga BRI. Itu didirikan oleh bank punya DPLK BRI. Termasuk juga beberapa asuransi jiwa itu mendirikan DPLK. Contohlah asuransi Manulife ya, ada DPLK Manulife, asuransi Allianz punya DPLK Allianz gitu ya. Nah, berbeda dengan DPPK, untuk DPLK ini ya hanya bentuknya adalah iuran pasti, ya, tidak bentuknya manfaat pasti. Nah, ini adalah program pensiun ya, program pensiun sukarela di luar dari program wajib ya, yang tadi BPJS Tenaga Kerja, yang ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan juga dana pensiun yang didirikan oleh pemerintah, yaitu Taspen ya untuk PNS ataupun Asabri untuk TNI dan Polri. Nah, kemudian kita masuk nih teman-teman ya terkait dengan apa sih itu DPLK Syariah ya. Jadi kalau DPLK Syariah adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank sama asuransi jiwa, bentuknya PPIP, namun melaksanakan programnya dalam bentuk prinsip syariah ya. Dan itu bisa bisa dibeli ya, baik itu apa namanya perorangan ataupun karyawan ya, ataupun pekerja mandiri ya. Walaupun dia punya DPPK, dia mau nambah DPLK Syariah, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, itu konsep dari DPLK Syariah. Nah, di sini kalau kita bicara struktur dari DPLK Syariah ini sendiri ya. Nah, di sini tentunya nanti direksi dari bank atau direksi dari perusahaan asuransi jiwa, jadi PAJ itu singkatan dari perusahaan asuransi jiwa, bertindak sebagai pendiri sekaligus sebagai pengurus dari DPLK Syariah. Kemudian ada komisaris bank atau komisaris dari perusahaan asuransi jiwa bertindak sebagai pengawas DPLK Syariah. Kemudian harus ada Dewan Pengawas Syariah dan kemudian ada pelaksana tugas pengurus. Yaitu adalah struktur organ dari DPLK Syariah. Nah, kemudian kalau kita bicara fungsi Dewan Pengawas Syariah itu apa sih? Jadi di sini secara regulasi ya, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit satu dari Dewan Pengawas Syariah. Dan calon DPS tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Dan sebelum melaksanakan tugasnya, DPS harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Jadi ada fit pro OJK. Nah, tugasnya apa yang dilakukan oleh DPS ini adalah pertama mengawasi penyelenggaraan dari program pensiun berbasis syariah ya terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah, memberikan nasihat terkait aspek syariah dan penyelenggaraan dari program berbasis syariah ya dan membuat laporan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah tersebut. Jadi kalau dari tugas-tugasnya dan yang aspek minimum yang diawasi di sini adalah ada akad yang digunakan ya, pengelolaan iuran ya, penempatan investasi ya, manfaat pensiun dan juga manfaat lainnya ya sesuai dengan PDP atau peraturan dana pensiun dari apa namanya DPLK tersebut, DPLK syariah tersebut ya. Nah, kemudian seperti dengan program-program syariah lainnya seperti di bank ya, kan ada bank syariah ya, ada asus syariah. Nah, tentunya kalau kita bicara di DPLK syariah, tentunya ada akad ya, akad yang menjamin hak dan kewajiban ya
baik dari peserta dan juga DPLK. Ya, di sini kalau kita lihat jas akad dalam DPLK itu ada hibah bin sartih ya dan hibah mukayodah untuk akad digunakan antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Karena balik lagi kan ada iuran pemberi kerja dan iuran peserta di sini. Nah, kemudian dari DPLK itu berhak untuk memungut biaya ya dari peserta. Makanya kemudian ada akad wakalah ya, yaitu akad wakalah bil ujroh ya. Ini akad yang digunakan antara pemberi kerja peserta dengan dana pensiun. Jadi ada fee yang akan dipungut oleh DPLK. Nah, itu menggunakan akad wakalah bil ujroh. Nah, kemudian untuk penempatan investasinya ya, kan nanti setelah dari iuran dari peserta disampaikan ke DPLK ya, kemudian DPLK kemudian mengelola investasi tersebut, ya maka kemudian nanti ada akad-akad yang dilaksanakan oleh DPLK dengan lembaga keuangan investasi lainnya. Contohnya ke bank ya, contohnya ke aset manajemen. Nah, itu menggunakan akad mudharabah ya. Jadi di sini akad yang digunakan antara dana pensiun sebagai saibul mal dengan pihak lain sebagai mudarib ya, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati ya. Dari sini kemudian nanti ada akad ijarah ya. Ijarah ini yang tadi ya, karena terkait dengan pengelolaan fee ya yang digunakan antara dana pensiun dengan pihak ketiga ya untuk pemindahan hak guna atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah dan sewa. Jadi terkait dengan pembayaran fee atau sewa tersebut ya. Oke. Nah, skema akad dari PPIP sebagai contoh seperti ini ya, rekan-rekan semua ya. Di sini ada pemberi kerja dan peserta ya. Kemudian di sini ada akad hibahnya ya dari pemberi kerja kepada peserta. Kemudian dengan dana pensiun ada akad wakalah ya, akad wakalah karena nanti dari dana pensiun memungkinkan untuk memungut ya biaya atas pengelolaan dananya. Nah, terus kemudian nanti ada investasi ya, seperti katakanlah mudharabah ya untuk pengelolaan dananya. Nah, kemudian nanti pada saat dari peserta sudah masuk usia pensiun, maka akan mendapatkan uang pensiun dari dana pensiun. Nah, kurang lebih skema untuk akad dari program pensiun iuran pasti seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara persyaratan umumnya apa sih untuk mendirikan DPLK Syariah? Pertama adalah DPLK tersebut didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memenuhi persyaratan. Pertama adalah berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia. Dan paling singkat dalam 1 tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan dinyatakan sehat oleh OJK dan memiliki kesiapan dalam penyelenggaraan DPLK. Jadi secara operasional, secara sistem ya dari pendiri, dari bank sama asuransi jiwa itu sudah siap ya untuk sistem, untuk operasionalnya dari orang-orangnya ya, dari akuntingnya, dari keuangannya itu sudah siap untuk mendirikan DPLK. Nah, terus kemudian saya masuk ke definisi ya. Baik lagi, output dari satu dana pensiun khusus DPLK adalah manfaat pensiun. Nah, ini ada beberapa jenis manfaat pensiun di sini. Pertama adalah manfaat pensiun normal. Ya. Apa itu manfaat pensiun normal? Adalah manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat dia masuk usia pensiun normal, yaitu di umur 55 atau 58 tahun biasanya. Ya. Namun kemudian dimungkinkan ada namanya manfaat pensiun dipercepat. Apa sih manfaat pensiun dipercepat? Adalah manfaat pensiun yang dimungkinkan diterima oleh peserta pada saat peserta berusia 10 tahun sebelum pensiun normal. Jadi kalau pensiun normalnya 55 tahun, di umur 45 tahun dimungkinkan tuh peserta mengambil manfaat pensiun dipercepat. Maksudnya apa? Karena kan balik lagi nih, ada beberapa apa namanya karyawan gitu ya, begitu umur 45, aduh saya pengen resign nih, pengen buka usaha sendiri. Nah, akhirnya dia resign ya di umur setelah umur 47, 48. Nah, kemudian dia membuat usaha sendiri gitu. Seperti saya sendiri juga seperti saya sendiri saya resign di umur 47 tahun ya, dan kemudian mendirikan perusahaan konsultan gitu ya. Nah, itu yang contoh adalah manfaat pensiun dipercepat. Nah, ada juga namanya manfaat pensiun ditunda gitu. Pensiun ditunda istilahnya adalah dia sudah pensiun ya, sudah pensiun atau sudah resign dari perusahaan tapi belum mengambil uang pensiunnya. Itu namanya manfaat pensiun ditunda. Terus ada juga manfaat pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta karena peserta mengalami cacat total ya. Cacat total tidak bisa bekerja lagi kemudian mendapatkan manfaat pensiun. Nah, kemudian
Ini manfaat pensiun janda, duda atau anak ya, itu manfaat pensiun yang diberikan kepada ahli waris ya karena peserta meninggal dunia. Jadi itu diberikan kepada jandanya, kepada dudanya, atau mungkin kalau bapak ibunya meninggal diberikan kepada anaknya. Nah, kemudian di sini yang menariknya untuk dana pensiun ya, baik itu DPLK sama DPPK, secara undang-undang ya, bahwa manfaat pensiun di DPLK atau DPPK itu tidak dapat disita. Jadi kalau kita bicara gini ya, mungkin secara analogi banyak ya mohon izin ya banyak sekali yang eh, terlibat pinjaman ya, mau itu pinjol, mau itu KTL, mau pakai bank gitu ya. Nah, kadang-kadang untuk jaminan semua yang ada itu dijaminkan ya. Mau KTP dijaminkan, mau surat-surat tanah gitu ya. Nah, tapi untuk DPLK itu tidak boleh itu dijaminkan secara undang-undang. Karena balik lagi, hak terhadap sistem manfaat pensiun dibayarkan oleh dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan ataupun disita. Jadi kalau kalau ada katakanlah ada satu peserta gitu ya, kemudian menjaminkan DPLK-nya gitu ya, kemudian berperkara di pengadilan ya, secara undang-undang itu menang. Ya, kenapa? Karena balik lagi manfaat pensiun di dana pensiun di DPPK DPLK itu tidak boleh itu digunakan sebagai jaminan pinjaman. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau bicara siapa penerima manfaat pensiun, pertama peserta itu sendiri, ya. Kedua adalah janda, duda, ya, atau anak atau pihak ditunjuk, ya, jika ternyata peserta tidak memiliki janda, duda atau anak, ya. Dan kemudian dalam hal peserta meninggal dunia, ya, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada janda atau duda atau anak, ya. Nah, dalam hal peserta meninggal dunia tidak ada janda atau duda tidak memiliki anak, maka dana pensiun yang merupakan hak peserta bisa dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk. Walaupun untuk prosesnya itu pasti ada proses di pengadilan untuk penetapan ahli waris dari pihak yang ditunjuk. Nah, terus kalau kemudian kita bicara pembayaran manfaat pensiun ya. Jadi di sini ini berdasarkan dari apa namanya? Regulasi yang berlaku ya di DPLK. Jadi kalau kita bicara di DPLK itu ada beberapa iuran ya, ada iuran peserta ya, iuran pemberi kerja, ada dana pemberi kerja dan pemberi kerja ini adalah suatu dana yang sudah disiapkan ya oleh pemberi kerja namun belum disetorkan kepada DPLK. Ada pengalihan DPPK, jadi memungkinkan suatu DPPK kemudian dialihkan ke DPLK dan pengalihan DPK ya. Nah, itu kemudian diinvestasikan, ada hasil investasinya. Kemudian pada saat pensiun ada masuk manfaat pensiun. Saat ini diregulasi ada dua mekanisme ya. Jadi kalau dana pensiunnya itu di bawah 625 maka bisa langsung diterima sekaligus oleh peserta. Namun kalau dana pensiunnya di atas 625 juta, maka 20% itu dibayarkan sekaligus, sementara sisanya 80% itu harus dibelikan produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. Nah, ini mekanisme yang ada saat ini ya. Namun demikian perkembangan terbaru ya, kalau di atas 625, kalau peserta sudah menjadi program jaminan pensiun di BPJS TK, maka dananya bisa dibayarkan semuanya. Ya, tidak perlu kualitas. Ini yang perkembangan terbaru seperti itu. Nah, kemudian juga dimungkinkan pembayaran manfaat pensiun sekaligus ya jika peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun dipercepat ya. Terus kemudian peserta meninggal dunia tidak ada janda, duda dan tidak memiliki anak ya. Kemudian peserta berhenti bekerja seluruhnya di bawah 100 juta. Peserta janda atau duda dan anak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan. Nah, itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian peserta atau janda, duda, dan anak merupakan warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negaraan. Ya. Kemudian peserta atau janda, duda, dan anak merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. Ya. Nah, terus kemudian saya masuk ke sini, teman-teman, rekan-rekan semua, adalah kalau kita lihat ya, pengembangan dana pensiun di Indonesia dibandingkan dengan negara lain ya. Di sini kalau kita lihat bahwa hasil pengembangan dana pensiun Indonesia itu relatif lebih rendah ya jika kita dibandingkan dengan negara lain apalagi dengan negara G20. Jadi kalau kita lihat ini berarti yield ya, kita ngomong dari yield dana pensiun Indonesia ini gabungan Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua, baik ini BPJS, baik ini DPLK dengan DPPK. Kalau kita lihat di tahun 2019
itu 4,8%. Ya. Ya, jadi jauh kalau kita dibandingkan dengan China ya, bahkan kita bandingkan dengan apa ya, Rusia gitu ya, itu jauh ya, apalagi kalau kita dibandingkan dengan OECD yang G20 ya. Ini di sini ada mana? Ada Australia, ada Turki gitu ya, itu rendah ya. Karena secara hipotesis saat ini pilihan investasi terbanyak di Indonesia untuk dana pensiun itu masih dalam bentuk money market ya, dalam bentuk deposito di bank ataupun dalam bentuk obligasi negara yang relatif lebih rendah. Sementara kalau negara lain tuh investnya bisa bisa macam-macam ya, untuk penyertaan langsung ataupun di saham gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita perbandingan aset alokasi dari dana pensiun ya di Indonesia, saya menggunakan data di 2019. Nah, ini struktur terbanyak kalau kita bicara di Indonesia dana pensiun itu dalam bentuk obligasi dan di pasar uang. Nah, sementara kalau kita lihat di negara lain itu lebih banyak kepada saham ataupun penempatan langsung di beberapa usaha-usaha ya. Makanya kalau kita lihat contohnya di Singapura itu punya punya apa? Punya eh, pension fund yang sangat besar sekali yang bersama dengan Temasek, mereka mengelola dana besar itu justru mendapatkan investasi di Indonesia. Contoh di Telkomsel ya, terus juga di beberapa bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Seperti juga katakanlah IPF-nya dari Malaysia. Ya, Malaysia punya program pensiun namanya IPF gitu ya. Nah, mereka justru membeli pabrik-pabrik CPU di Indonesia. Nah, itu contoh penempatan di kita. Sementara di Indonesia saat ini masih terbatas, bentuknya adalah obligasi ataupun di pasar uang. Saya menggunakan data tahun 2021 ya. Jadi kalau kita ya alhamdulillah saya pribadi sebagai ketua umum dari Asosiasi DPLK patut mensyukuri ya, sepanjang pandemi 2019 sampai 2021 gitu ya, dan tahun ini pun kita tetap bertambah ya. Kalau kita lihat beberapa masalah ada di asuransi ya, ada di perusahaan reksadana ya, ya mungkin mengalami penurunan gitu ya. Nah, DPLK itu mampu tumbuh ya, bahkan kalau kita lihat aset di tahun 2021 itu 114 triliun ya. Jadi kita kita memang melihat mensyukuri bahwa eh, awareness masyarakat terhadap dana pensiun itu bertambah baik ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini dari jumlah aset dana pensiun berdasarkan dari pendiri ya. Kalau pendirinya asuransi jiwa itu 67,9 triliun ya. Sementara kalau itu 6,2 triliun ya. Jadi ya, apa namanya dari aset pendirinya. Dengan jumlah di mana 6 itu didirikan oleh bank dan 20 didirikan oleh asuransi jiwa. Oke. Nah, kembali kemudian di sini saya ingin menekankan bahwa kenapa pentingnya dana pensiun ya, pentingnya DPLK ya, adalah perusahaan harus aware bahwa karyawan itu adalah aset penting perusahaan. Ya, balik lagi aset penting perusahaan sehingga menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menyiapkan ya program pensiun yang akan digunakan karyawan pada saat mereka masuk usia pensiun di umur 55 58 ya. Nah, dan balik lagi konsepnya kita harus bilang pensiun itu bukan gimana nanti, tapi nanti gimana? Dengan nanti gimana? Kita harus aware nih, apa yang harus disiapkan. Ini mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ya, di Unibrau 4 tahun, 5 tahun lulus ya, langsung bekerja. Nah, jangan mikirin beli HP baru dulu, jangan mikirin ngopi dulu, tapi juga harus mikirin nanti gimana pada saat saya pensiun ya. Nah, itu yang tentunya yang harus mulai dicanangkan, dicamkan pada saat sekarang nih teman-teman semua masih di bangku kuliah gitu ya. Bagaimana program pensiun bukan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu ya. Nah, balik lagi, kenapa kita berpikir program pensiun nanti gimana? Faktanya tadi ya teman-teman ya, bahwa tabungan orang Indonesia cuma cukup 11 minggu ya. Terus hanya 5% pekerja punya program pensiun. Terus 7 dari 10 orang memiliki masalah keuangan ya. Dan angka harapan hidup orang Indonesia terus meningkat. Dan berdasarkan survei ya,
70% orang pensiun bergantung sama orang lain. 20% bekerja kembali karena nggak punya uang pensiun, hanya 10% yang sejahtera. Nah, di sini balik lagi ya, pentingnya kita berpikir ya terhadap masa pensiun ya, balik lagi karena pertama biaya hidup yang tinggi dan naik dari tahun ke tahun ya. Ini kalau kita lihat ya, naiknya BBM kemarin, orang-orang agak worry ya inflasi seperti apa, dan kita sudah lihat masalah BBM ini, kita ngelihat inflasi di Amerika sudah 8,5% ya, bahkan di Eropa itu sudah paling tinggi dalam sejarah ya, di Inggris sudah 9,1%. Nah, ini yang tentunya pada saat kita nanti masuk usia tua tentunya akan tergerus inflasi ya, makanya kita harus siapkan uang pensiun dari sekarang. Nah, masa pensiun itu yang panjang membutuhkan biaya yang besar. Katakanlah kita umur usia 55 pensiun ya, insya Allah kita hidup 75 tahun, ada 15 tahun dari pensiun. Bagaimana nih selama 15 tahun kita membiayai pensiun kita gitu ya. Terus ketidakpastian kondisi keuangan di masa datang ya. Terus ketidakpastian kesehatan pensiunan di masa depan ya. Dan bagaimana nih paling penting nih ya, mempertahankan gaya hidup di masa pensiun seperti saat masih bekerja. Nah, yang walaupun udah pensiun tadinya pakai apa namanya baju keren ya, pakai celana jeans kemana-mana ya, pensiun pakai sarungan gitu ya. Tapi jangan sampai nih pensiun kita nggak bisa ngopi gitu ya. Nah, itu tentunya menjadi challenge bagi kita semua. Saya rasa itu dari saya, pemaparannya mudah-mudahan bisa memberikan suatu warna ya tentang program pensiun kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua ya. Mungkin untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ika, moderator Bu, monggo silakan. Karena sepertinya tidak ada lagi ya yang bertanya, karena ini saya sudah dapat pemberitahuan dari panitia kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan dulu. Insya Allah mungkin dari perwakilan teman-teman tadi yang bertanya mungkin bisa mewakili ya dari pertanyaan teman-teman, dan materi yang disampaikan Pak Nur Hasan juga sudah sangat komprehensif ya, sangat jelas sekali. Untuk materi juga nanti bisa diakses ya dari panitia, akan di-share ke teman-teman peserta semuanya. Sekali lagi di sini saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Nur Hasan atas ilmu-ilmunya Pak, insya Allah sangat berharga sekali dan menjadikan kita melek untuk menatap masa depan dengan lebih cerah gitu ya Pak. Baik. Jadi, saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih ya untuk Pak Nur Hasan dan juga teman-teman peserta maupun panitia. Demikian dari saya selaku moderator, saya undur dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.